Tuhan, hidup kami dan hati kami seringkali seperti bejana yang kosong Tuhan. Hati kami seringkali merasa kering. Hati kami seringkali merasa hampa Tuhan. Dengan apakah kami mengisinya jika bukan dengan firman Tuhan? Sebab firman Tuhan adalah firman yang berkuasa. Karena itu Tuhan, biarlah bukan hamba-Mu yang berbicara, tetapi salib Kristus yang diberitakan. Tuhan sendiri berbicara di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Untuk kami boleh diisi kembali, diteguhkan kembali, diingatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami hamba-Mu siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom, ping an. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita merenungkan satu tema, doa dan kebangunan rohani. Wow, tema yang sangat luar biasa pada hari ini ya, doa dan kebangunan rohani Bapak Ibu. Yuk kita mau lihat satu gambar di depan. Ya Bapak Ibu, dunia saat ini setelah masa-masa COVID, dunia itu mengalami sebuah yang namanya pergerakan Bapak Ibu, atau sebuah yang namanya pemulihan. Nah, melalui gambar ini Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa betapa kehidupan manusia itu seperti proses. Kadang dia di atas, kadang dia di bawah. Bapak Ibu, kalau kita lihat, kalau kita renungkan, satu pertanyaan dari saya buat kita renungkan. Kehidupan kita saat ini ada di titik yang mana? Ini gambarnya simpel sekali ya. Bapak Ibu bisa lihat ya? Lalu Bapak Ibu coba renungkan. Hidup saya sekarang itu seperti berada di titik yang mana ya Tuhan? Apakah hidup saya itu sepertinya biasa-biasa aja? Kayaknya setiap hari kok jalan ya udah gitu-gitu aja, nggak ada apa-apa tuh. Atau apakah Bapak Ibu mungkin hari ini sedang berada di titik yang sangat-sangat rendah? Mungkin Bapak Ibu merasa hidup itu sepertinya sangat berat sekali untuk dilalui. Saya seperti sedang berada di jurang, saya seperti nggak bisa keluar. Seperti saya butuh pertolongan nih. Seperti di titik yang resesi ini sangat titik yang terbawah. Atau Bapak Ibu mulai ada pribadi yang mulai, oh saya sudah jatuh dan saya mau bangkit. Sampai kita yang jatuh bangun kembali. Pertanyaannya, kita ada di titik yang mana Bapak Ibu? Kita mulai dengan sebuah perenungan yang saya pikir relate, berhubungan dengan kehidupan Bapak Ibu ya. Ya silakan dipikirkan terlebih dahulu, direnungkan terlebih dahulu. Kita sekarang ada di titik yang mana? Jawabannya Bapak Ibu sendiri ya, yang jawab di dalam hati masing-masing. Karena Bapak Ibu kita lihat, lanjut Iren, banyak Bapak Ibu, betapa banyak orang di masa COVID, kita masih dalam masa pemulihan itu mengalami yang namanya depresi. Yang namanya sebuah kejatuhan mental. Kalau anak muda sekarang bilangnya itu mental health. Mengalami depresi, antisosial, ya mengurung diri. Bahkan di sini dikatakan kasus bunuh diri di Indonesia itu tinggi. Kenapa? Karena banyak orang waktu dia mengalami sebuah pergumulan memutuskan untuk menyerah. Banyak orang yang waktu datang pencobaan, ujian di dalam hidupnya, dia memutuskan untuk menyerah dan mengakhiri hidup. Merasa bahwa dia nggak bisa melanjutkan hidup lagi, nggak bisa move on. Nah inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya tadi saya tanya, kita ada di titik yang mana? Apakah hidup kita mengalami stagnan? Atau bahkan kita berada di titik yang rendah, paling rendah di dalam hidup kita? Atau kita ada orang-orang yang sedang mengalami masa-masanya aku mau bangkit, menanjak. Nah itu sendiri kita jawab sendiri. Tidak ada yang benar Bapak Ibu, tidak ada jawaban yang benar, tidak ada jawaban yang salah. Karena itu adalah proses kehidupan manusia. Nah karena itu kita mau renungkan saat ini, waktu kita berada di titik-titik yang rendah di dalam kehidupan kita, jangan pernah lupa satu hal, yaitu doa. Bagaimanapun kehidupan kita saat ini, ingat satu hal, yaitu apa? Doa. Apa Bapak Ibu? Doa. Apa? Berdoa. Doa adalah sumber kemenangan orang percaya.
Doa itu adalah kunci kemenangan orang percaya. Maka kita merenungkan satu tema yang sangat penting, doa dan kebangunan rohani. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel pada waktu itu? Mereka yang juga sedang dalam proses bergumul, mereka yang dalam proses tertekan dan tertindas, tetapi dikatakan bahwa doa itu membawa sebuah kebangunan rohani buat umat Tuhan. Ini kita mau renungkan Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Kita baca sama-sama ya. Ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ada yang mau bantu saya baca? Silakan. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Lanjut. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Ya, jadi kenapa Nehemia pada waktu itu berdoa? Kita akan belajar tentang satu tokoh yang bernama Nehemia. Apa yang terjadi di dalam kehidupannya dan apa yang terjadi dengan kehidupan umat Israel pada waktu itu adalah kita lihat di ayat yang ketiga. Yang terjadi pada waktu itu adalah tembok Yerusalem itu roboh, Bapak Ibu. Tembok Yerusalem itu terbakar karena waktu itu bait Allah pun hancur. Maka satu hal yang penting nanti kita tahu kenapa bait Allah dan tembok Yerusalem ini menjadi sangat penting. Kita akan lihat kenapa nanti ya. Tapi Nehemia waktu dia mendengar berita itu, waktu dia melihat sebuah kesusahan, waktu dia melihat ada sebuah kesedihan yang dialami oleh bangsa Israel, yang dilakukan apa? Dia menangis, berkabung, dia berpuasa dan dia berdoa. Itu yang pertama kali Nehemia lakukan. Yang pertama kali Nehemia lakukan bukannya menghadap raja. Bukannya menghadap raja-raja minta tolong dibantu. Enggak. Dia bukan menghadap manusia. Tetapi waktu Nehemia melihat ada sebuah kesukaran besar, yang dilakukan yang pertama adalah dia menangis, berkabung, berpuasa dan berdoa. Dia datang kepada Allah. Yang pertama dia lakukan adalah dia datang kepada Allah. Dia mengingat siapa Allahnya. Kita lanjut ya, ayat ke-5 sampai ayat yang ke-6. Ini konteksnya dulu saya akan jelaskan. Ada yang mau baca ayat 5 sampai ayat yang ke-6? Ya, silakan Ko Rudi. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Iya, menarik Bapak Ibu ya. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa doa itu ada doa pengagungan, ada doa pengakuan dosa, ada doa permohonan. Yang pertama yang Nehemia lakukan adalah dia mengagungkan siapa itu Allah. Lihat di yang pertama, di bagian pertama. Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan Allah dahsyat. Dia mengagungkan siapa Tuhan. Dia tahu siapa Tuhan yang dia percaya. Bahwa Tuhan yang dia percaya adalah Allah yang berkuasa lebih dari segala pergumulan-pergumulan di dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu. Allah kita adalah Allah yang berkuasa lebih dari semua hal-hal dan kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita. Maka pergumulan kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah yang maha besar pencipta langit dan bumi. Maka yang kedua, berilah telinga dan bukalah matamu, dengarkanlah doa hambamu. Ini adalah doa permohonan Nehemia. Dia memohonkan untuk bangsanya. Doa permohonan. Dan yang ketiga, yang paling penting, waktu kita berdoa, Nehemia katakan dengan mengaku segala dosa yang diperbuat. Bapak Ibu, Nehemia saat ini dia nggak melakukan dosa, tapi dia mengakui dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Nehemia menjadi juru syafaat buat bangsanya. Nah, bagaimana dengan kita? Maka di dalam doa, apakah kita mau mengakui bahwa sebenarnya di dalam hidup kita itu banyak melakukan dosa, Bapak Ibu? Bahwa waktu kita, selama kita hidup, kita pun gak luput dari dosa. Mungkin kita gak sadar ya. Kita berdosa terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berdosa terhadap orang-orang yang rekan-rekan kita. Kita berdosa terhadap orang-orang yang ada, yang kita jumpai, yang kita temui.
Nehemia dia katakan dengan mengaku segala dosa. Bapak Ibu, kita orang berdosa. Apakah kita mau merendahkan diri datang sama Tuhan di dalam doa dan benar-benar jujur sama Tuhan, katakan, Tuhan, aku orang berdosa. Tuhan, ampuni aku, dosaku tuh banyak. Yang aku lakukan dosaku tuh banyak. Apakah kita mau Bapak Ibu berdoa seperti Nehemia, mengakui dosa-dosa kita? Lanjut. Karena itu kita mau belajar siapa Nehemia. Nah, ini kuis Bapak Ibu. Oke, jadi klik dulu ya Iren, yang bisa nih dapat hadiah ya. Menurut Bapak Ibu, jadi setelah tadi kisah-kisahnya yang tadi, Nehemia itu siapa? Yang bisa jawab dapat hadiah. Siapa ini Nehemia? Bagaimana orangnya, bagaimana karakternya? Bagaimana kebiasaannya? Ayo coba Bapak Ibu. Siapa yang mau jawab? Kak Afi tadi mau jawab. Siapa? Nggak tahu saya. Saya tapi kayaknya Nabi ya. Ya. Ini nggak tahu orangnya. Siapa? Oh, itu dulu kan Nabi. Nabi. Oke, betul. Terus? Siapa lagi yang tahu? Nehemia kira-kira nih orangnya seperti apa? Orangnya berintegritas. Berintegritas. Terus? Boleh bilang saat itu anti disogok ya. Apa? Anti disogok maksudnya anti korupsi gitu. Iya, anti korupsi. Anti korupsi terus tidak memakai cara-cara kotor untuk merusak kaumnya. Oke. Terima kasih. Ini Pak Afi, Ko Rudi dapat 2 ya. Ayo, sekarang di sebelah kiri saya. Kira-kira Nehemia itu orangnya seperti apa dan kebiasaannya seperti apa? Siapa itu Nehemia? Apa ciri-ciri orangnya? Kan tadi kita udah lihat nih, oh itu Nehemia nih kurang lebihnya ceritanya latar belakang Israel. Nah, kira-kira Nehemia orangnya seperti apa? Ada yang bisa tebak? Komika orangnya seperti apa? Oh, kita jawab dulu. Oh, hampir sama. Nggak boleh sama dong. Oke, kita mau lihat ya. Ayo, apa? Ada yang mau coba? Nehemia ini orangnya seperti apa? Kita mau lihat ya nomor 1. Nehemia itu bekerja sebagai juru minuman raja. Artinya dia punya, kalau Gen Z bilang itu dia punya karirnya itu udah cemerlang ya. Ini orang kepercayaan raja, dia cerdas, pemimpin yang berani, dia tekun dan sangat mengandalkan doa, berintegritas. Yang kedua, Nehemia itu mendapat tugas dari Raja Persia untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan memperkuat kota itu. Lanjut, dia bekerja sama dengan Ezra untuk membawa sebuah pembaharuan rohani untuk umat Tuhan. Jadi kita melihat apa yang terjadi ya di sini. Lanjut, yang terjadi adalah pada waktu itu ketika bait Allah terbakar dan tembok Yerusalem itu roboh, maka kenapa jadi sangat penting? Karena buat orang Israel, bait Allah adalah simbol kehadiran Tuhan. Pada zaman perjanjian lama dikatakan bahwa bait Allah itu adalah simbol kehadiran Allah. Dimana kalau bait Allah itu hancur, kerohanian umat Tuhan menjadi jatuh. Kerohanian umat Tuhan pada waktu itu benar-benar di dalam masa-masa kritis. Jadi kenapa bait Allah menjadi sangat penting? Karena bait Allah itu adalah simbol kehadiran Allah. Ketika bait Allah hancur, umat Israel tidak dapat lagi untuk beribadah, tidak bisa lagi datang untuk menyembah Tuhan, tidak bisa lagi datang untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ketika tembok Yerusalem ini roboh, maka tidak ada lagi tempat perlindungan. Jadi intinya mereka gampang sekali untuk terkena serangan musuh, mereka gampang sekali untuk mengalami yang namanya penganiayaan dan penindasan, mereka menjadi sangat lemah secara fisik dan secara rohani. Nah, itulah yang terjadi. Karena itu Nehemia datang membawa sebuah kebangunan, membawa sebuah pembaharuan waktu dia berhasil membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi luar biasa, ini adalah seorang tugas yang diemban oleh Nehemia. Nehemia adalah seorang yang terbeban bagi pekerjaan Tuhan, bagi umat Israel. Dia memiliki hati yang sangat terbeban, Bapak Ibu. Maka pertama kali saya cerita waktu saya datang ke UKI. Waktu saya pertama kali, saya mau sharing ya, waktu saya datang ke UKI untuk saya melanjutkan kuliah Mandarin. Nah, waktu saya datang ke UKI, ternyata saya itu yang paling tua Bapak Ibu di antara teman-teman sekelas saya, gitu, yang ambil S1. Jadi, wah ini saya datang tuh sebagai senior, jadi paling tua nih di sana.
di angkatan Fakultas Sastra Bahasa namanya. Jadi Fakultas Sastra Bahasa itu ada bahasa Inggris, ada pendidikan bahasa Mandarin, ada sastra Inggris. Nah, jadi pada waktu itu ada 3 jurusan. Nah, waktu itu di situ saya melihat banyak sekali anak-anak muda, Bapak. Banyak anak muda di sana. Wah, dan tiba-tiba tuh kayak hati saya tuh langsung deg. Saya melihat bahwa betapa anak-anak muda ini adalah anak-anak yang punya masa depan mereka. Adalah anak-anak yang menjadi anak panah buat bangsa kita. Pada waktu saya melihat betapa banyak anak-anak muda di sana. Di satu aula kami dikumpulkan, ada anak-anak muda di sana ya. Waktu itu Tuhan menggerakkan untuk berdoa buat mereka. Di situ hati saya tuh berkobar-kobar waktu saya melihat banyak anak muda. Saya melihat bahwa Tuhan inilah masa depan bangsa. Tuhan, Engkau punya rencana buat mereka. Tuhan, Engkau punya penyertaan Tuhan yang sempurna buat hidup mereka. Saya nggak tahu mereka dari latar belakang mana, tapi waktu melihat mereka, hati saya tuh begitu, wah, terbeban ya, berkobar. Waktu itu saya cuma bisa doain Tuhan, saya berdoa buat mereka. Bapak Ibu, kita nggak tahu bahwa Tuhan bisa memakai kita, Tuhan bisa menggerakkan kita itu untuk berdoa juga buat orang lain. Seperti Nehemia, Tuhan memberikan hati buat dia, itu bisa berdoa buat bangsanya, Bapak Ibu. Tuhan memberikan sebuah hati dan sebuah kelembutan buat berdoa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya hati untuk kita berdoa buat keluarga kita yang dekat, yang terdekat dulu dengan kita? Apakah kita punya hati untuk kita berdoa buat gereja Tuhan? Apakah Tuhan memberikan hati buat kita berdoa buat bangsa ini, Bapak? Tuhan bisa memberikan kita hati untuk kita menjadi juru syafaat dan juru doa seperti Nehemia. Orang yang bukan hanya selalu berpikir tentang dirinya, tetapi juga bisa memberikan doanya buat orang lain. Kita nggak bisa kasih banyak buat orang, tapi minimal kita bisa berdoa buat dia. Yuk coba kita lihat kanan kiri kita, depan belakang kita sekarang. Boleh Bapak Ibu coba lihat sebentar. Apakah Bapak Ibu mau berdoa buat dia? Apakah Bapak Ibu mau berdoa buat rekan-rekan, buat gereja Tuhan? Maka tanpa doa tidak ada satupun kebangunan rohani. Nehemia bisa melakukan sebuah pembaharuan, pembangunan. Lanjut Iren. Nehemia bisa melakukan sebuah pembangunan dalam waktu 52 hari. 1,5 bulan ya? Hampir 2 bulan kurang. Dia bisa membangun kembali tembok Yerusalem yang roboh dalam waktu 52 hari. Karena siapa? Karena Nehemia? Bukan. Karena Tuhan menyertai. Karena Tuhan hadir. Karena Nehemia adalah orang yang sangat mengandalkan Tuhan di dalam doa. Lanjut. Hari-hari ini Bapak Ibu kita melihat ini siapa namanya? Hacker siapa namanya? Bjorka. Namanya adalah Bjorka. Ini yang hari-hari ini sangat meresahkan pemerintah kita ya. Jadi hacker Bjorka ini itu menghancurkan, membuka data-data baik itu pejabat, baik itu orang-orang gitu ya, orang-orang penting, data-data, dokumen-dokumen negara, dia bobol ya, dia bobol datanya. Ini yang hari-hari ini sangat meresahkan nih. Ini seorang hacker namanya Bjorka. Ini kemarin ada berita bahwa ternyata itu seorang pemuda yang ada di Madiun. Ya kita nggak tahu bener nggak sih dia gitu kan. Nah tapi dikatakan bahwa seorang hacker itu bisa membobol data keamanan, sistem keamanan negara. Wah tentu kan ini sangat rapuh Bapak Ibu. Sistem keamanannya berarti sangat rapuh. Nah ini coba kita pikir ya Bapak Ibu. Kalau hacker itu bisa membobol bahkan data dan dokumen negara dalam hidup kita. Kalau kita nggak jaga hati kita dengan kuat, kalau kita nggak menjaga hati kita dengan aman, maka mudah sekali virus-virus, godaan-godaan itu juga masuk dan mengobrak-abrik hidup kita. Mudah sekali yang namanya godaan-godaan, tipu daya, hasutan-hasutan, cara-cara yang gak benar itu untuk mengubah diri kita, untuk kita gak taat sama Tuhan. Karena itu lanjut next.
Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika perubahan budaya dan kekhawatiran dunia menyusup bersama kita ada dalam doa. Doa membuat kita itu aman, Bapak Ibu. Doa membuat kita tuh tenang. Bayangkan godaan-godaan. Kalau misalnya kita bekerja, ada godaan-godaan. Udahlah, cincai pakai cara-cara yang ini aja, pakai cara-cara cepet, nggak usah terlalu jujur, nggak usah terlalu lurus. Udahlah, nggak apa-apa, ambil sedikit, korupsi sedikit. Udah nggak apa-apa lah, ini mah gampang. Udah yang lain juga begitu kok. Bapak Ibu, waktu godaan-godaan itu datang, waktu kita mulai merasa khawatir, bagaimana nih resesi, bagaimana nih kok ekonomi harganya naik sekarang, BBM kok sekarang naik, wah sekarang kok banyak nih harga-harga semua naik nih, bagaimana nih caranya nih dapat cuannya banyak nih. Ketika rupa-rupa tipu daya dan kekhawatiran itu mulai masuk ke dalam hati kita, ingat Bapak Ibu, berdoa. Itu membuat kita tenang dan membuat kita terus ingat kepada Tuhan. Amin. Lanjut. Maka saat ini kita mau renungkan ya, bagaimana Nehemia itu membangun kehidupan doanya, Bapak Ibu. Oke. Pemusik. Waktu Nehemia itu bersama-sama Tuhan memimpin Nehemia bersama-sama dengan umat Tuhan membangun dalam waktu 52 hari ini. Kita percaya bahwa itu semua adalah kekuatan doa. Dan itu dua hal yang mau kita renungkan saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu, apa sih permohonan doa kita saat ini sama Tuhan? Apakah Bapak Ibu punya permohonan doa sama Tuhan saat ini? Yang kedua, apakah ada dosa-dosa yang ingin kita akui sama Tuhan saat ini? Sebagaimana Nehemia itu mengakui dosa-dosanya sama Tuhan. Apa sih yang mau kita akui sama Tuhan saat ini? Yuk kita bangkit berdiri. Saya mau Bapak Ibu ambil waktu sejenak untuk merenungkan dua bagian ini saja Bapak Ibu. Yang pertama, apa kekhawatiran dunia saat ini? Apa hal-hal yang doa-doa yang Bapak Ibu mau naikkan sama Tuhan saat ini? Yuk, saya ambil waktu sejenak, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku rindu bisa keluargaku, anak-anakku atau orang tuaku, sekolahku, pekerjaanku, pelayananku, kesehatanku. Yuk kita mau naikkan doa ini sama Tuhan, Bapak Ibu. Naikkan doa secara pribadi sama Tuhan. Yang kedua, mungkinkah ada dosa-dosa yang Bapak Ibu ingin akui di hadapan Tuhan saat ini? Maka jangan keraskan hatimu, datang sama Tuhan, terbuka sama Tuhan, dan akui semua dosa-dosa kita sama Tuhan saat ini. Adakah yang mau kita doakan? Mungkin itu untuk anak kita, pasangan kita, keluarga kita, gereja kita, rekan-rekan kita, teman-teman kita saat ini. Atau mungkin hidup kita sendiri yang kita sedang bergumul, Bapak Ibu. Yuk naikkan doa kita sama Tuhan. Jikalau Bapak Ibu juga ada dosa-dosa yang ingin diakui di hadapan Tuhan, ambil waktu sejenak, tenangkan diri, datang sama Tuhan. Hari ini Tuhan datang sama kita dan Tuhan bilang bahwa Dia punya anugerah yang sangat besar buat kita. Dia punya belas kasihan yang sangat besar buat kita. Dia memberikan kita kelembutan hati, kerendahan hati, untuk kita boleh mengakui setiap kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan percayalah bahwa apapun kehidupan kita saat ini, Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh kembali mengingatkan dan menguatkan kami Tuhan. Dan waktu kami datang sama Tuhan, biarlah komitmen kami di dalam doa
kehidupan doa kami juga menjadi sesuatu hal yang menghidupkan kami, memberikan kami kekuatan setiap hari. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati.